Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Raudloh Rida, dalam dialog Bincang hari ini. Pemirsa, kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Termasuk salah satunya di dunia pendidikan. Tempat yang seharusnya menjadi tempat untuk menuntut ilmu yang aman dan nyaman justru bisa menjadi salah satu penyumbang terjadinya kekerasan seksual. Ada banyak kasus yang sudah terjadi. Pelaku dan juga korban kekerasan seksual ini tidak mengenal usia dan siapapun orangnya. Lantas, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menghentikan kekerasan seksual di dunia pendidikan? Saat ini di studio Sultan TV telah ada bersama kami narasumber Bapak Muhammad Uud Lutfi SH.MH yang juga merupakan Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Untirta. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rida. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik kabarnya. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Dan tentunya nih pemirsa ternyata Pak Lutfi ini udah bukan kali pertama ya Pak ya datang ke sini, tapi sudah kali yang ketiga mungkin ya Pak? Iya, insya Allah ketiga kali ini. Wah ya. Dan tentu kita Pak hari ini kita akan membahas salah satu topik yang memang lagi panas-panasnya nih Pak. Dan mungkin saya pikir ini juga topik yang tidak akan oleh waktu nih Pak, yaitu tentang kekerasan seksual di dunia pendidikan. Nah Pak, selaku akademisi dan juga Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual nih Pak, sebenarnya apa sih Pak kekerasan seksual itu? Baik, terima kasih Mbak Rida, terima kasih juga nih Sultan TV yang mengundang saya kembali, tapi memang ini beda baju ya, beda kostum. Sebelumnya saya diundang sebagai Ketua LPA atau Komnas Anak ya, konselnya di anak. Nah sekarang saya diundang sebagai Ketua Satgas ya, PPKS Untirta tadi ya. Memang bicara tentang kekerasan seksual tadi betul, kasusnya boleh dikatakan semakin tahun itu semakin meningkat gitu ya. Nah ini tentu tidak terlepas daripada beberapa faktor ya, tapi yang tadi yang sampaikan apa kekerasan seksual itu sendiri gitu ya. Betul. Nah kalau mengacu kepada Permendikbud ya, Ristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, pasal 1 menyatakan bahwa kekerasan seksual itu adalah suatu perbuatan yang merendahkan, melecehkan, menghina ya, dan menyerang kesehatan reproduksi, menyerang tubuh ya, sehingga karena di situ ada relasi kuasa. Nah ini ada relasi kuasa dan juga berbasis gender. Nah sehingga korban ini mengalami baik itu psikis maupun juga secara fisik, sehingga itu menimbulkan korban ini sulit untuk bisa melanjutkan misalkan perkuliahan atau terganggu proses pembelajarannya. Jadi seperti itu Mbak Rita, itu kekerasan seksual kan, seperti itu. Seksual, Baik. ya Pak ya. Tentunya itu adalah hal-hal yang memang membuat tidak nyaman, Betul, baik itu betul. secara psikis maupun secara fisik ya betul, Pak ya. betul. Nah, berkaitan dengan hal itu nih Pak, apa saja sih Pak bentuk dari kekerasan seksual yang memang harus diwaspadai gitu? Ya, ini kekerasan seksual ini memang sekarang itu bentuknya berbagai macam ya. Nah itu dia. Sebelumnya misalkan diatur dalam Kitab Undang Hukum Pidana, kekerasan seksual contoh misalkan perbuatan cabul, ya kan? Artinya lebih kepada menyerang secara fisik, ya kan? Termasuk misalkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu kekerasan seksual bentuknya ada itu persetubuhan dan juga ada pencabulan. Nah, dengan adanya Undang-Undang TPKS dengan Undang Nomor 12 tahun 2022 termasuk dalam Permendikbud yang saya sebutkan tadi, terutama di pasal 5 ya, Permendikbud ini, kekerasan seksual tidak hanya tadi menyerang fisik, tapi juga itu dalam bentuk misalkan catcalling bahkan ya. Hal kecil ya Pak ya. Catcalling. Jadi ketika itu disebutkan loh dalam Permendikbud, bersiul misalkan ya kepada seseorang dan orang itu merasa dilecehkan, itu masuk ke dalam kekerasan seksual. Nah ini kan memang luar biasa nih. Artinya bahwa penyadaran dan edukasi kepada masyarakat yang mungkin itu dianggap hal yang biasa, tetapi berdasarkan Permendikbud ataupun undang-undang tentang TPKS tadi, ini masuk ke dalam ranah kekerasan seksual.
Jadi kalau dalam Permendikbud itu ada 22 bentuk kekerasan seksual. Banyak ya Banyak Pak sekali. ya. Bahkan misalkan lelucon ya, yang itu bernuansa seksual dan itu bisa masuk ke dalam kekerasan seksual. Sekalipun lelucon itu ya. Iya. Nah, tapi sekarang memang banyak juga yang itu kekerasan seksual berbasis online ya, atau KBGO, misalnya kekerasan gender berbasis online. Karena ini generasi Gen Z, ya, kebanyakan ada beberapa kasus, contoh misalkan ada istilah VCS ya, video call sex misalkan. Ketika video call mungkin awalnya ya tadi persetujuan dua belah pihak ya kan, yang menuansa seksual, setelah itu karena mungkin ada konflik, sehingga akhirnya video tadi yang bernuansa seksual itu disebarkan misalnya oleh salah satu pihak ke apa namanya media sosial, sehingga itu bisa terjerat undang-undang ITE, maka seperti itu. Jadi ini memang bentuknya banyak, Mbak. Jadi ada 22 bentuk kekerasan seksual seperti itu. Ada banyak ya Pak ya. Tentunya ini juga bisa nanti menjadi edukasi. Dilihat nih untuk seluruh masyarakat Indonesia ya Pak tentunya. Untuk kita juga meminimalisasi ini terjadinya kekerasan seksual lagi ya Pak ya. Tentunya ini 22 bentuk kekerasan seksualnya harus diketahui. Dan salah satunya tadi ya Pak ya, paling kecil. Kadang-kadang nih Pak suka greget juga, ada beberapa orang yang catcalling ya Pak ya. Bersiul itu ya udahlah halumrah. Padahal kalau misal itu membuat tidak nyaman, itu sudah termasuk kepada pelecehan seksual ya Pak. Betul, itu sudah masuk ke dalam kekerasan seksual. Bisa kita bawa tindak pidana ya Pak ya tentunya? Ya, jadi begini, kalau Permendikbud 30 tahun 2021 itu lebih kepada sanksi administrasi. Jadi ketika misalkan ada korban atau pelapor yang melaporkan ke Satgas dan kita tindak lanjuti, itu rektor nanti yang memberikan sanksi. Sanksinya sanksi administrasi, bisa itu sanksi ringan misalkan teguran secara tertulis, atau sanksi sedang itu misalkan diberhentikan sementara ya, sebagai mahasiswa misalkan atau dosen atau teknik. Sedangkan kalau sanksi berat itu diberhentikan atau di drop out secara tetap. Nah, kalau tadi misalkan sanksi pidana, itu bisa terjadi kalau misal korban pun itu melaporkan ke pihak kepolisian. Ya gitu. Jadi sasaran di Permendikbud ini yang sebagai tupoksinya Satgas itu ada 5. Tadi ada mahasiswa, dosen, teknik, warga kampus, dan itu adalah masyarakat umum. Kalau dosen, teknik, dan mahasiswa saya kira sudah tahu semua. Nah, kalau warga kampus siapa yang dimaksud? Contoh misalkan security, OB, bahkan yang jualan dalam kampus, itu warga kampus. Nah, kalau masyarakat berarti di luar orang yang beraktivitas di kampus. Dan itu kan bisa memicu, bisa masyarakat yang menjadi korban, atau masyarakat yang menjadi pelaku, atau yang 4 tadi, ya itu bisa menjadi korban atau bisa menjadi pelaku. Jadi ketika ada keterkaitan hubungan antara masyarakat dengan sivitas untirta misalkan seperti itu. Gitu. Baik Pak, melihat tadi adanya 22 bentuk kekerasan seksual Pak, tentu ada faktor Pak. Faktor apa sih Pak yang memang memengaruhi seseorang ini menjadi pelaku kekerasan seksual? Iya, saya kira bicara tentang beberapa faktor misalkan tentu yang paling utama adalah pemahaman mereka tentang apa itu kekerasan seksual, bentuk-bentuk kekerasan seksual yang mereka tidak tahu misalkan. Maka salah satu bentuk pencegahan itu diantara adalah bagaimana terus kita mengedukasi, terus memberikan penyuluhan misalnya kepada di dalam lingkungan kampus ya. Tadi apakah sesuatu bentuk-bentuknya seperti apa, pencegahannya seperti apa, ya kan, baik itu secara langsung ataupun melalui media sosial yang kami miliki ya, baik IG dan seterusnya gitu kan. Nah, selain daripada kurangnya pemahaman tadi, terkadang juga kasus kekerasan seksual itu bisa juga itu faktor yang ada pelaku yaitu dulunya adalah korban misalkan, ya kan. Nah, korban yang kekerasan seksual tapi tidak melaporkan atau tidak teredukasi sehingga akhirnya dia mungkin suatu saat nanti menjadi pelaku seperti itu. Bisa jadi itu ya Pak ya, yang bisa mengindikasi seseorang menjadi pelaku kekerasan seksual. Dan makanya itu ya Pak, tadi edukasi tentang kekerasan seksual memang penting banget. Jangan menunggu akibatnya aja ya Pak ya. Tapi memang pencegahan itu sangat-sangat penting. Pak, kita akan break sebentar Pak. Masih akan ada banyak pembahasan nih terkait dengan kekerasan seksual di dunia pendidikan. Maka dari itu, pemirsa setia Sultan TV, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang hari ini.